Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Let's, selamat datang kembali di Let's Podcast bersama saya Yuniar Devi Bayer. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Let's, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting nih dalam konteks pembangunan nasional, yaitu mengenai tantangan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum pembangunan nasional. Dan pada podcast kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat kompeten, yaitu Kak Dr. Gigi Eshin Husaminur Rahman SKG selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Teman-teman jangan lupa dengerin sampai selesai ya. Check it out. Kita masuk pada aspek implementasi. Menurut Kakak nih, bagaimana regulasi tersebut berada di tengah masyarakat? Apakah sudah berjalan secara efektif atau memang ada hambatannya? Oke, untuk bagaimana implementasi dari regulasi tersebut berjalan, tentu namanya kita membuat suatu regulasi seiring dengan berjalannya waktu pasti akan ada perubahan, akan ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Sama seperti saya karena kebetulan saya ada di Komisi D ya, di kesehatan, jadi mungkin akan banyak menyinggung juga tentang bagaimana regulasi-regulasi yang ada di bidang kesehatan. Jadi terkhusus misalnya peraturan daerah yang awalnya itu tentang pelayanan kesehatan itu ada di tahun 2009. Kemudian seiring berjalannya waktu tentu akan banyak sekali perubahan, akan ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Kemudian nanti akan diterbitkan perwalinya, misalnya yang terbaru ini ada Perwali nomor 38 tahun 2023 tentang bagaimana yang awalnya hanya berfokus bagaimana pelayanan kesehatan secara umum, sekarang lebih berfokus di Perwali tersebut nomor 38 tahun 2023 itu lebih banyak berfokus di bagaimana terintegrasi antara baik itu puskesmas jaringannya hingga di rumah sakit gitu. Jadi tentu dalam implementasinya akan selalu ada perubahan di setiap waktu karena terus menerus waktu itu ada perubahannya ya, akan ada terus update dan lain-lain. Jadi untuk perubahan saya yakin akan selalu ada dan harus selalu di-update kembali karena tentu kita sebagai bagian di legislatif juga perlu inovasi dan juga perlu inisiatif bagaimana kondisi yang ada di masyarakat dan bagaimana kemudian regulasi yang ada di dalamnya bisa terus berjalan beriringan. Berarti hal ini udah menunjukkan ya Kak bahwa implementasi itu sangat penting di dalam masyarakat terkait suatu keberhasilannya, dan tidak jarang juga kondisi di lapangan itu menunjukkan adanya hambatan yang tidak dapat kita kecualikan. Kemudian pertanyaan berikutnya itu berkaitan dengan fenomena yang cukup sering kita dengar Kak, yaitu law in books dan law in action, yang dimana adanya gap antara undang-undang dan juga implementasi di dalamnya. Nah, menurut Kakak apa saja hambatan ataupun faktor-faktor dari adanya gap tersebut Kak? Oke, karena kalau kita sebutkan faktor-faktor pasti tentu memang banyak sekali ya faktornya. Di antaranya mungkin yang saya lihat yang paling besar itu adalah bagaimana kemudian pemahaman antara masyarakat dan regulasi itu bisa sama gitu. Jadi seringkali misalnya kita mengeluarkan suatu peraturan daerah yang mana fungsinya itu adalah kesehatan masyarakat, kepemudaan dan lain-lain. Cuma seiring berjalannya waktu biasanya juga gap yang terjadi adalah perspektif antara masyarakat dan juga regulasi yang ada di Kota Makassar. Misalnya kita sudah memberikan regulasi berupa tadi ya, misalnya BPJS, karena kita melihat bagaimana UHC yang ada di Kota Makassar, alhamdulillah kita salah satu prioritas dengan presentase 99%. Jadi orang-orang yang ada di Kota Makassar, orang-orang yang punya KTP Makassar itu sebagian besar itu sudah punya BPJS gitu. Sudah punya BPJS dan kita salah satu prioritas di antaranya. Jadi kita udah punya UHC prioritas. Nah, tapi yang aktif itu ada hanya sekitar 81% yang betul-betul menggunakan BPJS-nya, yang tidak mengalami tunggakan di BPJS-nya. Jadi memang adanya ketimpangan itu. Nah, kebanyakan masyarakat juga karena merasa itu sudah mengaktifkan BPJS. Nah, seringkali tidak membayar iuran atau tidak taat terhadap aturan-aturan yang ada seperti itu. Nah, jadi kan itu sayang sekali akhirnya karena 3 bulan sama sekali tidak ada keaktifan, biasanya akan dinonaktifkan oleh BPJS. Nah,
Kemudian dibuatkan, kemudian dari masyarakat kadang juga menunggak hingga berbulan-bulan, bertahun-tahun dan sebagainya. Kemudian akan dipakai lagi ketika dia sudah sakit keras, misalnya begitu. Nah, pasti kan akan ada gap lagi di situ antara regulasinya dengan bagaimana pemanfaatannya, karena dari BPJS tentu akan merasa kemarin-kemarin ini sudah dinonaktifkan, dan bahkan tidak hanya dinonaktifkan, bahkan dari orang tersebut menunggak. Kenapa ketika sudah ada sesuatu hal yang parah baru kemudian berinisiatif untuk mengaktifkan kembali dan dengan dalih tidak ingin membayar tunggakan. Jadi itu kan sebenarnya sayang sekali ya, sehingga saya rasa yang paling penting dari proses implementasinya bagaimana itu berjalan adalah bagaimana kemudian baik dari regulasi dan juga perspektif masyarakat itu sama. Baik, jadi artinya ini Kak tidak hanya dari segi regulasi saja, tetapi pengimplementasiannya juga harus diberikan pemahaman kepada masyarakat lebih baik. Terkait pertanyaan selanjutnya nih Kak, saya akan menggali terkait dengan strategi. Apa sih langkah paling efektif untuk menyinkronkan antara kebijakan, implementasi, dan juga pengawasan sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat ini dapat terus ditingkatkan? Oke, pertama kita harus melihat dari bagaimana urgensi dari regulasi tersebut ya. Kita melihat tentang bagaimana regulasi itu kemudian dikemas dengan sebaik-baiknya, baru kemudian bisa kita implementasikan. Nah, dalam proses pengimplementasiannya tentunya pasti akan banyak hambatan, dan poin yang paling penting saya rasa di strategi itu adalah bagaimana kemudian regulasi tersebut itu bisa kemudian dievaluasi secara berkala. Jadi kami memahami betul bahwasannya regulasi itu akan selalu berubah, akan selalu banyak update, akan selalu banyak pembaruan, tapi yang paling penting adalah bagaimana regulasi tersebut bisa menyentuh seluruh aspek masyarakat, sehingga harapannya baik itu regulasi, implementasi, dan juga evaluasinya itu dapat berjalan seimbang. Sehingga orang-orang yang ada di bagian evaluasi itu bisa betul-betul peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Terkait strategi lagi nih Kak, apakah DPRD khususnya Kota Makassar ini memiliki program atau pendekatan tertentu untuk masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengawasan kesejahteraan? Oke. Untuk program dari DPRD biasanya kan ada dua ya, ada program wajib yang memang semua anggota DPRD itu sama dalam proses pengimplementasiannya, mau itu reses, mau itu sosper, sosialisasi peraturan daerah, dan juga ada public hearing dan sebagainya. Jadi itu ada dua, yang pertama yang wajib itu tadi, kemudian yang kedua itu adalah kembali lagi ke bagaimana kemudian visi dan misi dari masing-masing DPRD dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Misalnya kalau saya pribadi, saya senang sekali ketika diajak ya seperti acara-acara seperti ini tentunya, karena walaupun mungkin hanya satu lembaga yang kita ikuti, walaupun mungkin hanya satu organisasi, tapi itu tetap berdampak walaupun dalam skala kecil. Tapi kalau seandainya kita ikut dalam banyak program, jadi harapannya tentu apa-apa yang bisa didengar, apa-apa yang bisa dilihat masyarakat bisa dirasakan secara langsung, bisa dilihat bahwa Oke, DPRD seringkali mengisi kegiatan-kegiatan kami, membantu kami dalam proses kepemudaan dan sebagainya tentu. Terus kemudian yang kedua adalah adanya sinergi dengan eksekutif dari pemerintah kota itu sendiri. Sama seperti hari ini kita ada di ruangan dari MCH ya, Makassar Creative Hub, yang didirikan oleh pemerintah kota sebagai tempat untuk membuka potensi-potensi yang ada di kepemudaan, untuk banyak sekali memberikan manfaat kepada pemuda-pemuda yang punya berbagai kegiatan, punya berbagai program, namun perlu untuk difasilitasi lokasi tempatnya. Begitu. Jadi saya rasa adanya sinergi itu penting, adanya kecakapan dari masing-masing anggota DPRD itu juga sama pentingnya. Berarti begitu ya Kak, dan tentunya Sobat Let's, ini juga menunjukkan bahwa terkait pembangunan nasional itu bukan hanya terkait tentang regulasi, tetapi bagaimana juga pengawasannya, bagaimana pengimplementasinya, dan juga kesadaran publik akan kesejahteraan bersama.
Nah, baik, demikianlah diskusi kita bersama dengan Kak Esin hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Sama-sama, Kak Esin. Nah, Yuni. sebelum kita akhiri nih Kak, mungkin ada closing statement ataupun ucapan penutup kepada para pemirsa. Oke, untuk closing statement tentunya kami di DPRD akan senantiasa untuk melihat bagaimana dan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini, lalu membentuknya sebagai sebuah regulasi dan mengupayakan bagaimana pengimplementasiannya secara kepada masyarakat bisa menyeluruh, bisa rata dan bisa betul-betul memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih, Yuni. Sama-sama. Semoga Sobat-Sobat Let's mendapatkan pemahaman yang baru terkait diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di Let's Podcast selanjutnya. Saya Yuniar Dwi Fubriaer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Institute Reading of Law.